Cuman karena si jin ini kebetulan menyerang orang ketika dia lagi tidur. Akhirnya disambungin lah dengan ketindihan itu. Oh, oke. Fenomena ketindihan. Kalau di sini di negara kita kan ketindihan itu pasti mistis gitu Bener. kan, goib gitu. Bener. Ya jadi dan ketindihan ini deket banget kan sama masyarakat gitu. Orang kalau ngomong ketindihan pasti hampir semua orang tahu gitu apa itu ketindihan. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget karena udah bareng sama cast dari film Ketindihan. Apa kabar guys? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Oh, soft spoken banget ya Kevin ya orangnya. Beda sama di film, kalau di trailer kan kayaknya keras gitu ya. Aslinya malah soft spoken ya. Gimana testimoninya Ali? Apa tuh? Testimoni apa nih? Kerja sama Soft Kevin. spokenan Iya. Kak Kevin. Testimoni kerja sama Kak Kevin. Sebenarnya kita nggak ada scene bareng banyak ya. sih. Tapi di lokasi syuting kita bestie. Oh wow. Ngapain aja nih biasanya di lokasi syuting? Kalau lagi break. Apa ya? Kita ngapain ya? Kita sebenarnya nggak terlalu banyak. Scene bareng Kita tuh dan itu cuman ya. ketemu di set cuman satu atau dua hari. satu hari doang. Dan itu pun bukan scene bareng. Jadi kayak kita sebenarnya nggak terlalu banyak bertemu kalau pas proses syuting. Berarti kalian malah chemistry-nya di promo ya, baru terbangun Iya. ya. Kalau Kevin gimana? Testimoni sekali. Nggak dibahas-bahasi doang ini biar kayak membangun Biar panjang ya. chemistry kita ya. Ali adalah Remaja yang aktor muda berbakat. wis. Oh iya, apa ya? Senang sih bisa kerja sama. Kayak kadang gue ngerasa kayak gue udah tua sih. Emang iya? Enggak, maksudnya kok apa? Kayak dulu pernah ketemu Ali juga, cuman kayaknya Ali belum Masih setinggi kecil ini gitu. ya? Iya. Makanya tadi ketemu lagi di depan, lah udah gede gitu. Tinggi banget. Iya, jadi kita lumayan jauh ya, 10 tahun bedanya gitu. Jadi banyak perubahan-perubahan gitu. Kok gue masih gini-gini aja gitu. Emang segini-segini aja enggak kan? Enggak ah. Iya, gitulah. Udah pasti ada improvement lah ya, walaupun nggak kelihatan dari luar gitu. Iya. Kalau Ali kan karena masih bertumbuh jadi kelihatan. Iya, improvementnya memang gitu. kalau masih bertumbuh tuh kelihatan banget. Iya banget. Tapi kamu umurnya berapa nih? 16. 16 tahun. Ntar lagi ada KTP ya. Yes. Gak penting sih pertanyaan aku. Oke, kita langsung ngomongin filmnya aja ya guys. Nah, pertanyaan pertama buat Kevin. Ya. Kamu nggak mau ngeblender buah aja daripada ngeblender jari ya kalau di trailer. Itu di luar kesadaran ya sepertinya ya Anda ya? Iya, dia lagi di dalam masa ketindihan itu. Masa ketindihan itu ya? Tapi kalau boleh tahu sebenarnya ketindihan ini tuh seperti apa sih? Karena kan di sini kan kalau di trailer itu ada namanya Jin Buno ya, kalau nggak salah. Yes. Dan itu dari Aceh. Ya. Iya. Nah itu boleh ceritain nggak sih emang backgroundnya tuh ketindihan tuh dari situ mitosnya, terus akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia gitu yang tahu ketindihan, atau sebenarnya apa ada cerita di balik Jin ini? Sebenarnya itu kayaknya cerita masyarakat ya, masyarakat sana gitu. Urban legend lah ya. Urban legend dan Mitos. sebenarnya bukannya ketindihan dari sana, tapi jin ini cara dia menyerangnya itu ketika orang lagi tidur gitu. Oh oke. Ya, makanya ketindihan gitu. Yang sebenarnya ketindihan itu kan ada ilmiahnya ya, ada penjelasan ilmiahnya gitu. Cuman karena si jin ini kebetulan menyerang orang ketika dia lagi tidur. Akhirnya disambungin lah dengan ketindihan itu. Oh oke. Fenomena ketindihan. Kalau di sini di negara kita kan ketindihan itu pasti mistis gitu Bener. kan, goib gitu. Bener. Ya jadi dan ketindihan ini deket banget kan sama masyarakat gitu. Orang kalau ngomong ketindihan pasti hampir semua orang tahu gitu apa itu ketindihan. Padahal belum pernah ngerasain.
Itu sih paling. Kalau cerita tentang si Buno-nya. Oke. Tapi berarti sebenarnya tidak juga jadi menceritakan asal muasal jin ini atau gimana? Diceritain di situ Diceritain. si Buno ini. Jadi Buno ini, ada ini sekalian ceritain sinopsisnya Iya ya. benar boleh. Ada seorang perempuan atlet tenis muda, namanya Tania. Dia hidupnya penuh tekanan karena jadi pelatihnya itu adalah ayahnya sendiri yang punya ambisi besar gitu untuk menjadikan anaknya menjadi atlet tenis besar yang lah, baik ya. gitu. Tapi terlihat salah caranya gitu, dan dia juga punya ibu yang diperankan sama Wulan Guritno ya. Itu dia sibuk ngapain, Li? Kecantikan, merawat Ibu, kecantikan merawat kan. kecantikan. Obses banget Pokoknya sama obses kecantikan ya. dengan penampilannya dia. Oh, sudah cantik ya ibunya ya. Tuh. Sering live di sosmed Oh, gitu-gitu. gitu. Anaknya kurang diperhatiin lah gitu. Iya. Dia sibuk iya, sama iya, dirinya oke. sendiri gitu. Nah, jadi pelariannya yang diharapkan adalah pacarnya yang gue mainin Iya. gitu. Namanya Coki. Nah, cuma karena Coki ini juga masih muda dan belum stable jiwanya, akhirnya hubungannya menjadi toksik gitu. Dan apa yang dia cari, ketenangan yang dia cari juga tidak dia dapatkan dari si pacarnya itu. Nah, lalu ada temannya yang cerita bahwa ada si Jin ini dari Aceh itu. Kalau dia bisa setidaknya menemani lu di dalam mimpi gitu. Dia akan berwujud orang yang ganteng gitu, yang gitu. lu suka gitu. Oh gitu. Tapi dia nggak tahu konsekuensi dari itu apa. Timbal baliknya apa. Oh. Dan akhirnya membawa itu semua ke teror gitu. Oh, ini adiknya gimana nih? Kalau adiknya kenapa? Di hidup kakaknya seperti apa? Di hidup katanya aku ya sebenarnya katanya tuh sayang banget sama adiknya. Kamu ya. Karena aku berperan sebagai Timo. Timo ini selalu dibully sama teman-temannya karena kalau di sekolah tuh teman-teman aku sering ngelihat live-nya ibu aku sendiri yang selalu pamer. Dan karena dibully akhirnya si Timo ini nggak punya siapa-siapa. Dia tuh hobinya senger lagi. Dengerin musik? Seneng dengerin jadi senger. Seneng dengerin lagu rock. Oh, rock. Ya. Okay. Nah, Timo ini paling dekat sama Katania deh. Pokoknya apapun ceritanya semuanya sama Katania. Relationship aku sama Katania. Nah, tapi ternyata karena dia ngejagain kamu, dia tetap nggak dapetin apa yang dia harapkan gitu. Apa gimana sih? Sebenarnya aku maksudnya kenapa dia nggak curhat ke kamu akhirnya? Iya nggak, dia kayak cuman sayang sebagai adik aja. Tapi dia kan fokusnya juga ke atletnya. Aku juga yang mendorong dia biar bisa, karena aku juga tadinya main tenis tapi nggak bakatnya nggak sebagus Katania lah. Akhirnya bapak aku Benny yang diperanin sama Om Doni Damara akhirnya udah deh Tania, gue jadiin Tania aja. Soalnya Timo nggak sejago Tania. Gitu. Oh gitu. Tapi di trailer sempet ada konflik juga kan antara kamu dan Tania akhirnya gitu? Enggak sih. Yang kamu mengadukan bahwa Oh iya. Iya kan? Itu jadinya dimulai deh ketindihan semua jadi sebenarnya keluarganya. hubungan Situ kamu mulainya. sebelum adanya si Buno ini sebenarnya baik-baik aja sama Tania. Iya. Tapi setelah ada Buno ini akhirnya jadi kompleks juga lah, jadi ada konflik juga. Jadi Buno antara- ini juga mempengaruhi sifatnya Tania dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Akhirnya dia menjadi orang yang negatif gitu. Berarti sebenarnya secara story ada pengembangan karakter lah di antara Iya, masing-masing ada, karakter. Kalau misalnya di Ali kan awalnya baik-baik aja segala macam, tiba-tiba jadi ada konflik sama Yes. Tania. Tapi kalau misalnya Coki ini gimana? Kalau diceritain spoiler. Oh, oke. Tapi maksudnya apakah menjadi membaik atau tidak atau gimana?
karena dia melihat pacarnya yang berubah, akhirnya dia pikirnya jadi kemana-mana gitu kan. Kayak, lu punya orang lain ya, lu ini ya, lu ini ya. Di trailer ada sih itu. Iya. Akhirnya Jadi makin jadi toksik. prasangka dan makin toksik gitu. Tapi kalau misalnya mau tahu seperti apa harus nonton filmnya. Nonton ya? filmnya. Oke kalau gitu lanjut. Tapi film ini menarik karena tokoh-tokoh di dalam film ini itu mereka punya bobotnya masing-masing. Mereka punya beban psikologisnya masing-masing dan seiring berjalannya film itu berkembang semua. Jadi nggak ada yang tempelan di dalam situ. Semuanya hidup semua karakter di dalam film ini. Itu yang bikin menarik. Nah, ngomongin soal karakter. Kalau aku lihat track record kalian berdua lah ya, termasuk salah satu aktor yang kayak lumayan eksplor secara karakter kan. Kayak pernah jadi kayak anak baik-baik lah, lembut, pernah juga jadi kayak keras dan lain nakal gitu kan. Nah, kalau di karakter film ini apa yang menarik yang akhirnya bikin kalian tuh mau join di project ini? Kalau dari Ali dulu apa? Kalau aku tadinya tuh karakter Timo punya kebiasaan tap dance. Oke. Tapi akhirnya diganti dengan dengerin musik rock. Oke. Nah itu waktu pertama kali ditawarin karakter Timo, karena ada tap dance-nya aku pikir kayak, wah ini sesuatu yang baru nih, aku bisa nyoba karakter yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Jadi aku belajar tap dance, terus akhirnya diganti jadi musik rock. Aku akhirnya jadi dengerin musik rock setiap hari, dengerin kayak hard rock sama adik aku juga akhirnya aku ikut ajakin. Dan itu sih yang menurut aku menarik buat karakter Timo. Tapi yang akhirnya aku terima. Boleh diceritain ya kenapa akhirnya dari tap dance berubah jadi akhirnya rock? Itu keputusan Om Suno. Jadi iya itu keputusan Om Suno. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa diceritain. Kalau Kevin gimana? Apa yang menarik di karakter Choki nih di sini? Akhirnya bisa main film di sini. Ini film horor pertama gue. Emang iya ya? Iya. Bukan sebelumnya pernah ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Oke. Ini horor Orang pertama. lain kali tuh siapa ya? Iya. Siapa? Enggak, ini salah Google nih. Tadi aku riset di Google ada film horor. Apa judulnya? Apa ya? Tapi lupa. Iya ini film horor. Kalau kabut itu apa? Jadi, itu OTT. Oh, Titi. Tapi horor kan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga? Itu fiction gitu. Oh, oke. Sorry, salah. Tapi ada hantu-hantunya tapi fiksi gitu, bukan horor. Ya ini yang pertama, ini film horor pertama, pengen cobain kan. Lalu ketika ditawarin film ini, mereka kirim skrip dan gue baca, gue suka karena ini bukan melulu soal ngagetin orang, mau nakut-nakutin orang gitu, tapi memang ada ceritanya dan ada dramanya gitu. Karena gue biasa main drama kan, jadi tetap gue cari-cari dramanya gitu. Ini ada dramanya nggak ya? Gitu. Ini kan drama ya ternyata. Terus itu, iya dan kayak yang tadi gue bilang, karakter di dalam film ini tuh semuanya punya bobot yang berat gitu. Jadi bisa dikembangin, bisa dimainin dan nggak bukan cuma asal tempelan aja gitu. Tapi mereka semua berguna di film ini gitu. Buat story-nya gitu. Nah, kalau ngomongin karakter lagi nih, kan Anda sebelumnya juga mainnya agak karakter yang abusive juga ya, dan kasar ya. Tapi apakah itu akhirnya, maksudnya History pernah mainin karakter yang kayak gitu, terus akhirnya main di film yang karakternya mirip-mirip gitu, apakah itu akhirnya membantu untuk lebih gampang ngebangun si peran ini atau malah harus belajar dari awal juga gitu? Sebenarnya nggak sering sih. Oke, sorry. Tapi sebelumnya kan deket banget Iya, kan? sebelumnya pernah. Sebelumnya kan? sekali, sebelum ini sekali, Laura. Pas banget dapetnya bareng deketan, dan waktunya deketan, bener-bener abis syuting yang itu terus syuting ini gitu. Jadi kayak ini nggak jauh-jauh beda nih. Mungkin pas yang film sebelumnya itu agak kaget karena sebelumnya gue selalu jadi orang baik. Tiba-tiba iya, harus jadi itu gitu.
Tapi lalu ngerjain film ini nggak jauh beda kan sama yang kemarin, jadi nggak terlalu jauh lah nyarinya gitu. Tapi kalau saya boleh kasih testimoni ya, kalau Anda jadi karakter yang kasar dan toksik sangat dapet ya. Maksudnya kayak pengen beneran nabok gitu kayaknya. Maksudnya ini tuh risetnya gimana? Dulu pas awal akhirnya dapetin karakter yang kayak gini. Film ini? Iya, maksudnya kan tapi kan tetap ada apa ya? Ada udah riset lah dari film sebelumnya sebenarnya kan soal karakter yang kayak gini. Sebenarnya beda sih Kalau sebelumnya manipulatif ya. Ini desain karakter yang sebelumnya dan yang ini beda. Cuman mungkin kalau mau disamain ya ada samanya gitu. Cuman sebenarnya desainnya beda. Tapi kenapa bisa ngeselin karena ya memang karena aktor ya. Ya saya tahu jawabannya. Gue berusaha untuk ngomong kayak gitu. Nemuin bisa kayak dapet nih karakter yang kayak gini, nemuin approach-nya bisa dengan cara apa gitu? Riset habis itu observasi. Gue kerjain banget skripnya gitu. Coba buat cari-cari kalau karakternya kayak gini kira-kira bayangannya siapa ya? Teman yang kira-kira kayak gini gitu, terus ketemu lagi sama dia ngobrol gitu, tapi nggak bilang nih gue lagi riset di lu loh gitu, nggak, cuman pengen lihat aja dia cara mikirnya kayak gini gitu, riset sih. Kalau misalnya ngeliatin karakter film yang sebelumnya, referensi dari karakter dari film-film sebelumnya pernah juga nggak? Maksudnya lumayan melakukan itu juga nggak? Gue ambil gitu. Iya, misalnya kayak ada nih film Hollywood yang kayak gini karakternya mirip gitu. Jarang sih, gue jarang kayak gitu caranya. Mungkin beda-beda ya, ada yang kayak gitu, ada yang enggak, tapi gue jarang. Gue lebih seneng balik ke skripnya gitu. Ini apa ya yang bisa gue bikin itu. Tapi ternyata pas ditonton, ini kayaknya sama nih sama film ini gitu. Itu nggak sengaja gitu, coincidence. Okay. Tapi ya pada akhirnya balik lagi ke skripnya sih. Ngebentuknya tetap sendiri, tapi ternyata kalau misalnya emang ada kemiripan ya nggak disengaja juga gitu. Gitu. Kalau Ali gimana? Kalau kamu biasanya approach karakter-karakter di film yang kamu mainin, kalau kamu kan horor udah sering ya. Nah ini bener nih, bener kan? Bener. Nah kalau di sini bedanya gimana? Kalau aku risetnya di sini selain dengerin horor, mungkin di sini kan aku ada adegan ketindihan. Nah aku cari-cari tuh riset gimana sih pengalaman orang yang udah pernah kena ketindihan, apakah badannya nggak bisa gerak atau sesak nafas atau keringat dingin atau gimana. Mungkin aku risetnya itu sih karena aku nggak terlalu banyak. Kamu risetnya di YouTube atau di video apa nanya orang? Kebanyakan sih ya internet, tapi soalnya teman-teman aku kan masih ya seumuran kan nggak pernah ngalamin yang kayak gini. Jadi kamu nanya siapa? Internet? Tapi nggak nanya sama kayak om siapa gitu nggak? Enggak sih. Oh enggak. Udah pernah belum ketindihan? Udah pernah. Udah pernah. Kalian udah pernah belum? Aku pernah. Aku nggak pernah. Oh, gimana perasaannya? Ya nggak bisa gerak aja, cuman nggak yang kayak teman-teman ceritain sih. Teman-teman biasanya ceritain kan ada hantunya gitu tuh. Ada sosoknya gitu. Ada sosoknya gitu. Gue waktu itu nggak, gue pulang syuting pagi, mungkin capek banget. Capek gitu. banget ya. Terus baru merem 10 menit lah gitu. Tiba-tiba melek lagi, tapi nggak bisa gerak badannya. Terus ya udah, cuman kayak. Udah cuma diem doang. Panik gak? Panik. Itu udah macam-macam tuh bacaannya tuh di dalam hati. Astagfirullah, jangan mati dulu. Astagfirullah. Iya sih benar, jangan mati dulu ya. Jadi, tapi gue inget tuh ketika itu gue langsung sadar gitu, ini kayaknya ketindihan. Gitu. Dan yang gue cari tahu dulu, kalau ketindihan itu harus tenang, gitu, supaya badannya rileks gitu. Dia kaget kan, tegang kan, makanya dia nggak bisa gerak. Nah akhirnya gue coba buat tenang, gue merem lagi, terus udah balik. Nggak lama lah ya, untungnya langsung sadar. Yeah. Dulu lama? Ngapain? Kerja di sini? Ketindihannya? Nggak terlalu, sama sih kayak. Ketawa aja dong. Pas ketindihan tuh udah langsung sadar kalau ketindihan, sama sih. Terus ya doa pasti kan, doa terus kayak udah
Nggak bisa ngapain gerak ya, juga? ngapain ya? Nggak Enggak, bisa kalau gerak? aku tuh ngerasa kalau itu tuh kayak mimpi sebenarnya. Jadi langsung kayak ngelawan gitu loh. Iya, Enggak, iya, ini iya. tuh enggak bisa ini itu. Jadi kayak ya udah akhirnya bisa sendiri Iya, iya, iya. bangun. Tapi ada sosoknya? Enggak Nggak ada kan? Tapi langsung bisa tidur lagi kalau gitu. Kepikiran nggak? kepikiran dulu. Kepikiran dulu terus kayak Langsung inget-inget dosa tuh ya. Iya, Nggak iya mungkin sih apa benar-benar. ya. Astagfirullah, dosa apa? Enggak sih. Enggak sih, enggak kepikiran dosa. Lebih ke abis ngapain ya ini sampai kecapean dan ngerasain ini kan. Karena kan emang katanya emang gara-gara kecapean atau stres kan bisa bikin kayak gitu. Udah, terus langsung mikir ngapain. Oh, tadi abis gini, terus kayak abis olahraga terlalu Olahraga berat gitu kan. iya, gitu kan ngangkat galon 30 galon. gitu. Angkat kasur ya. Tapi kamu jangan sampai ngerasain ya. Iya, jangan Inian. dong. Jadi Serem. emang harus menjaga kesehatan. Oke. Ya bener. Tapi maksudnya jangan terlalu capek. Kan gara-gara kecapean kan syuting Iya. pagi kan. Pagi waktu itu. Ketindihan. Tapi bener sih, beberapa orang yang ngerasain ketindihan kadang ada yang sosok Iya. itu. Nah Cerita-ceritanya kan. di film ini kayak gitu kan? Iya. Di film ini Iya kan? Di film ini kayak gitu kan? alangkah baiknya dilihat di filmnya ntar. Oh, oke baik. Sungguh sangat membuat penasaran ya. Nah, bener gak, buat Kevin nih, bener gak kalau katanya kamu sebenarnya ogah main film horor? Maksudnya kayak hantu-hantuan gitu, nggak suka? Dulu ya awalnya mikirnya gitu karena nggak relate sebenarnya. Oh gitu. Gua selalu percaya kalau gua main tuh selalu gua pengen yang hal-hal yang gua relate gitu. Atau yang bisa gua pelajari. Kalau takut lihat setan kan gue gimana pelajarinnya gitu, gue harus lihat setannya gitu. Iya sih. Kalau misalkan orang lapar nggak bisa makan gitu, dia tinggal ya udah puasa aja. Oh gini lapar rasanya, sakit perut gitu. Cuman kalau takut lihat setan gimana caranya? Dan gue takut bingung di set tuh nanti ini gue harus gimana ya gitu. Tapi ketika gue lihat sekarang orang kebanyakan bikin horor, gue harus mengikuti kan. Iya. Apa yang terjadi sekarang, fenomenanya kan horor. Akhirnya ya gue belajar dari pengalaman orang lain yang pernah lihat hantu gitu. Terus coba buat ngelihat dia bercerita dengan perasaan takut gitu, bahwa iya Vin waktu itu gue lihat bentuknya gini. Itu kelihatan banget tuh Nah, mukanya ini real tertawa gitu. gitu ya rasanya gitu. Nah, terus coba buat akhirnya percobaan terakhir adalah gue nonton. Orang kalau takut lihat hantu gini gitu. Tapi balik lagi semuanya ya gue balikin ke karakternya. Contoh kayak si Coki ini kan dia tinggal sendiri, independen gitu. Mungkin takutnya beda sama orang yang biasa tinggal bareng keluarga, bareng teman-teman gitu. Tiba-tiba harus lihat hantu sendirian gitu. Dengan dia yang biasa sendiri, tiba-tiba lihat hantu mungkin lebih shock aja gitu. Iya. Karena dia memang biasa sendiri gitu, nggak takut ketimbang orang yang biasa bareng-bareng gitu. Jadi pada akhirnya gue balikin ke karakternya lagi gitu. Oke. Berarti tapi cukup susah nggak akhirnya untuk bisa dapat di sini akan ada adegan-adegan yang lo kayak berhubung sama hantu, melihat hantu segala macam kan? Berhubungan sama hantu? Enggak dong, maksudnya berhubungan sama hal-hal yang hantu-hantu itu kan? Oh. Ya lo melihat hantu lah atau Iya ada. dikejar hantu mungkin ya. Ada, Maksudnya itu akhirnya lo bisa dapetin emosinya itu cukup susah nggak akhirnya bisa kayak oke, believable nih gitu. Iya. Akhirnya gue akalin dengan si karakter juga baru dia kebetulan dia nggak percaya setan. Oh pas banget. Jadi ketika dia melihat itu jatuhnya tuh shock gitu, bingung ini apaan sih gitu. Makanya dia cenderung kalau ditonton di filmnya nanti dia lebih ke, woi siapa tuh gitu, lebih ke gitu, bukan yang kayak gitu. Nantangin bukan dikit lah. Ya. Iya karena pasti di otaknya gue mendingan daripada orang jahat gitu kan, mending gue liat setan gitu. Jadinya itu untungnya itu karakternya, jadi nggak terlalu sulit. Oke. Kalau Ali gimana? Udah berapa kali main film horor nih? Akhirnya jadi lebih gampang nggak buat kayak
ngebikin rasa takutnya dan Iya sih. lain-lain. Tapi di sini tuh aku sebenarnya lihat hantu tuh cuman bentar banget. Jadi kayak nggak terlalu harus Ekspresif yang ekspresif gimana-gimana. yang gimana-gimana banget. Soalnya kayak cuman, aduh, kalau aku ceritain nanti spoiler. Iya oke, nggak usah Iya. ceritain. Alangkah baiknya Alangkah Alangkah baiknya baiknya jika nonton ditonton saja, ya, dilihat di di film. filmnya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Saat kita pulang, nggak bercanda. Jangan lupa nonton Bercanda, Ketindihan bercanda. 9 Januari 2025. Bercanda. Oke. Nah, Bercanda. udah ngopi belum? belum. Belum ya? Dah, nengok ke sana. Mulai ngantuk. Nah, tapi kalau buat Ali ini kan kamu Ya. sebenarnya kalau ngomongin kita tarik ke belakang ya, Anjay. Tarik ke belakang tentang bagaimana kamu mengawali karir di entertain kan sebenarnya dari dance. Iya. Benar nggak sih? Betul. Nah, Keren. keren ya, bagus ya. Nah, akhirnya kamu Jangan disuruh ngedance. enggak nanti ya buat TikTok. Nah, akhirnya kamu tuh shifting antara dari dancer terus akhirnya main film tuh, boleh ceritain sedikit nggak gimana? Boleh. Jadi pertama kali aku ke dunia entertain itu sebenarnya aku pertama kali tau nggak kalau misal boleh ngomong Trans Studio nggak sih? Boleh nggak? Misal ke Trans Studio kan biasanya ada kayak show. Ya, Aku pernah Show gitu. Dorce Bukan ya. dong. Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Show. Dorce. Kamu tahu Dorce show nggak? Nggak tahu. Oke. beda generasi kayaknya. Tua banget ya. Ya pokoknya aku pernah jadi background dancer. Oh oke. Dulunya tuh aku background dancer, akhirnya diajakin sama kakak-kakak background dancer lainnya buat ikut kompetisi Indonesia's Got Talent. Waktu itu kalau nggak salah 2016, iya 2016 atau 2015 gitu. 15 ya? Iya, aku ngedance, ikut Indonesia's Got Talent, masuk kalau nggak salah 6 besar. Akhirnya aku ditawarin untuk ke Jakarta buat main sinetron dulu pertama kali. Oh oke. Tuh, aku waktu itu tinggal di Makassar karena Terus habis itu akhirnya akhirnya ke main Jakarta, sinetron. akhirnya main sinetron. Setelah main sinetron, Melotot yoi. terus Yang penasaran dia. Terus tadi. Terus setelah main sinetron akhirnya tawarin iklan, FTV, terus akhirnya baru ke film. Oh, Gitu deh. tapi sepanjang kamu akhirnya ke dunia acting, ada yang berhubungan sama dance juga nggak? Dapat nggak karakter yang Sejauh ini belum sih. makanya tadinya kamu ngambil ini karena ada dance Ada ya? tap dance ya. Oh. It's something new for me. I wanna try. Tapi itu modern dance? Tap dance. Nggak, maksudnya kamu basicnya Aku iya. modern dance ya? Bukan untuk tradisional tap, gitu? Untuk tap dance. Oh akunya sendiri ya. kamunya sendiri. Modern dance, hip hop. Oh hip hop. Yes. Kelihatan sih dari stylenya. Terus akhirnya sekarang apakah udah mulai betah sama dunia acting aja? Udah, Iya. aku kayaknya main film aja deh. Gitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya buat jajan ya kan? Enggak sih, enggak boleh jajan. Emang aku suka acting. Dan Tapi kamu ingat gak di mana film titik di mana kamu akhirnya merasa kayaknya aku cinta deh sama dunia acting gitu? Beberapa tahun kebelakang berapa ya, 2 atau 1 tahun kebelakang aku mulai suka sama dunia acting karena orang-orangnya, semua orang di sini di dunia film tuh baik-baik banget, terus kayak very welcoming to newcomers. Aku jadi nyaman. Merasa nyaman lah ya di sini. Oke, terakhir. Aku udah dikasih tahu, udah habis waktunya. Kita masih mau ngobrol. Oke deh. Pertanyaan Kita terakhir, ngobrol aja, selain kita ya ngopi oke di sama luar ya. Selain isu soal ketindihan dan horornya lah ya, apalagi sih isu yang akhirnya diangkat dan mungkin relate juga sama penonton di luar sana, nggak cuma soal horornya gitu. Mungkin kompleksitas hidupnya tadi ya, bagaimana relasi dia dengan keluarganya, dengan pasangannya gitu, dan bagaimana orang harusnya jangan putus asa lalu mengambil jalan yang jin salah gitu. ya. Iya. Bener. Harusnya ya sholat gitu kan. Berusaha gitu. Iya. Atau ketemu psikolog atau psikiater kan. Iya gitu. Film ini kan ceritain soal Tania yang harus mewujudkan ambisi dari ayahnya kan sebenarnya. Ya kan. Tapi kalau misalnya kalian sendiri pernah nggak sih kalian melakukan sesuatu bukan karena ambisi atau keinginan kalian sendiri?
Pernah pastinya. Terus akhirnya kamu oke, gue harus Aku Nggak mencoba bisa nih, mencari alasan yang bikin aku mau. untuk tetap melakukan itu. Iya, walaupun disuruh orang. Oh, oke. Aku harus menemukan hal yang aku Yang suka. fun akhirnya Iya, ya. dibikin Buat- fun. Buat Biar enjoy. akunya mau. Iya, betul. Oke. Kalau Kevin gimana? Kayak jarang ya, hampir nggak pernah. Gue dari dulu anaknya, gue ngerjain apa yang mau gue lakuin doang. Kalau kira-kira nggak mau, mending nggak usah dari awal. Ya, sudah pada nggak ikhlas yang ngerjain. Iya sih benar. Ya udah deh, Tania. Kalian mau jangan ketawa-tawa Mas. Kalian mau ngasih pesan apa buat Tania nih? Buat orang-orang kayak Tania yang akhirnya harus melakukan mewujudkan ambisinya bukan mau dia gitu. Gue WhatsApp aja deh. Oh boleh. Sabar ya Tania gitu dong ya. Li, Putri bantuin Li. Apa ya? Aku juga nggak jago Biar nggak ngomong. garing. Ambil air wudhu. Untuk orang-orang di sana yang melakukan sesuatu yang nggak kalian inginkan, jangan Lawan. dilakuin. Nggak bisa. Lawan gitu. Jangan Apa ya? menyerah. Kalau kakak sekarang aku tanya balik. Apa yang bagus, akan pinter kakak kamu, pinter. katakan ke mereka semua? Kalau menurut aku kayak kamu sih, cari sesuatu yang akhirnya bikin kamu senang sama hal itu dan tidak jadi terpaksa. Iya. Yes Keren kan? sir. Dah. Kalau Kevin apa? Hah? Buat Tania. Udah di WA tadi? Centang Udah di satu WA. kan? Centang satu. Gak Di ada blok. Checklist 1 di blok. Apa ya? Ya coba buat jalani satu-satu, coba buat lihat di mana sebenarnya salahnya, lalu coba untuk mencari jalannya gitu, pelan-pelan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, Iya. bahwa sesungguhnya. Widih. Iya. Bacot banget ya. Udah mulai ini. Udah mulai ceramah. Iya, jadi coba buat pelan-pelan satu-satu diselesaikan masalahnya. Karena semuanya akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktu. Iya. Oke, ingetin buat nonton Ketindihan tanggal berapa di Cinema 21. Silakan. Hai semuanya. Aku Ali Fikri dan Kak. Oke, Vinardilova, kita mau ngajak kalian buat nonton film terbaru kita yang berjudul Ketindihan di Cinema 21. Iya, akan tayang mulai tanggal 9 Januari 2025. Ajak teman-temannya. Yeay! Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.